Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali jumpa dengan Radar TV dalam acara podcast dengan beberapa tokoh di Banyuwangi. Kali ini kami mengundang hadirkan seorang pengusaha muda, pengusaha milenial Banyuwangi yang namanya sudah nggak asing lagi di warga Bumi Belambangan. Kami ada tamu Mas Arfi Rizaldi. Ya, Mas Ayu. Hari-harinya sebagai bendahara di Bendahara Umum HIPMI Banyuwangi. Ya. Kalau mengenal Mas Arfi, tentunya warga Banyuwangi selalu identik dengan Pak Haji Ahmad Kusairi, Pak HK. Karena kiprah beliau sudah malang melintang. Pak HK sudah meninggal wafat beberapa waktu lalu, meninggalkan jejak-jejak legasi yang perlu diteruskan oleh keluarga besarnya. Nah, ini salah satunya ada Mas Arfi Rizaldi yang meneruskan tongkat kepemimpinan perusahaan besar PT Mahayasa Group. Ngomong-ngomong, kabarnya gimana, Mas? Alhamdulillah. Sehat, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Sehat baik. walafiat. Jadi pemirsa, kita mengambil tema pada hari ini upaya menginisiasi pengusaha pemula startup. Jadi kalau bicara soal mengawali bisnis mula adalah Mas Arfi memang sudah jagonya. Lahir dari keluarga Pak Haji HK yang saya sebutkan tadi. Barangkali menurut Mas Arfi sendiri sosok almarhum Bapak ini seperti apa sebetulnya? Jadi begini, Mas Aib, terima kasih. Yeah. Radar Banyuwangi TV. Radar Banyuwangi TV. Radar Ya. Banyuwangi TV dalam acara beli koran dapat kopi. Dapat kopi. Beli kopi Dapat koran gratis. gratis. Terima kasih atas undangannya. Jadi saya sering kali bilang ketika diundang sebagai pembicara di kampus, di acara-acara tertentu. Jadi saya berdiri di sini sejujurnya bukan karena saya. Ya, bukan karena saya. Dan saya menjadi pengusaha sekarang ini juga bukan karena desain dari saya sendiri, tapi bisa dibilang saya ini dari nasib dan nasab. saya ini dari nasib dan nasab. Legasi yang diberikan, yang ditinggalkan oleh Bapak itu tidak hanya sekedar berbicara harta. Ya. Karena Bapak pernah pesan ke saya bahwa apa yang kamu makan hari ini akan menjadi kotoran. Apa yang harta yang kamu kumpulkan hari ini akan menjadi warisan untuk anak cucu. Tapi apa yang kamu berikan kepada masyarakat itu sesungguhnya legacy itu, warisan itu adalah itu yang akan dibawa sampai meninggal. Dan nama baik yang harus dijaga pasti. Berat tidak hanya sekedar menjaga amanah dari segi harta, tapi juga bagaimana menjaga nama beliau, komitmen beliau terhadap dunia usaha, akhlak beliau itu yang penting, terutama itu yang harus jaga. Apalagi beliau punya yayasan yaitu pendidikan tahfidzul Quran. Pendidikan tahfidzul Quran. Di mana itu, Mas, lokasinya? Yang satu yang diserahkan oleh Yusuf Mansur itu Darul Quran yang di Gombol itu. Yang dua ada di Watu Kebu. Itu warisan yang sesungguhnya harus saya jaga. Gitu, Mas Aib. Siap. Nah, Pak HK ini kalau saya kenal dan sudah memasyarakat di Banyuwangi, meskipun beliau terakhir sebagai pengusaha sukses, beliau track recordnya juga sebagai seorang pendidik di Universitas Brawijaya. Barangkali sudah menerbitkan sekitar 20 buku. Nah, barangkali motivasi-motivasi yang bisa diambil dari perjalanan Pak HK ini seperti apa untuk diterapkan di internal keluarga? Di internal keluarga intinya adalah jangan karena harta kita terpecah dan terbelah di dalam keluarga, melainkan yang terpenting itu adalah keluarga itu sendiri dan keutuhan keluarga itu adalah yang terpenting. Gitu sih. Jadi lebih kalau diajarkan secara bisnis, Bapak itu lebih mengajarkan
bagaimana mulut itu lebih mahal dari segalanya. Mulut itu adalah lebih mahal dari segalanya, berarti komitmen adalah lebih mahal. Modal utama bisnis atau orang hidup lah, baik seperti itu, adalah komitmen. Di waktu kecil saya itu pernah bapak itu transaksi mobil, hanya via telepon, kalau tidak salah senilai 150 juta apa berapa gitu. Ketika saya masih kecil, dan waktu itu ada orang telepon ke bapak, saya mau jual mobil ini. Dia itu langsung menjadikan waktu itu 150-an sekian gitu. Nah, selang 5 menit kemudian bapak ditelepon oleh orang, mobil itu ditawar 175 juta. Padahal orang yang di awal itu belum ada tanda jadi ataupun apapun. Jadi kalau di dalam bisnis itu kan harus ada DP dulu, baru terjadi jual beli. Tapi bapak tidak seperti itu. Cukup dengan omongan saja, karena bapak sudah ngomong oke, ya sudah, walaupun di situ ada kerugian materi. Pada dasarnya adalah nama yang terpenting. Lebih baik kalah uang daripada kalah orang. Itu sih, Mas. Apakah semasa hidup Pak HK ini juga mendorong putra-putranya untuk menjadi pengusaha? Ada enggak ketika beliau memberikan motivasi kepada putra-putranya? Secara langsung pasti tidak. Tapi influence itu, pengaruh itu datang setiap hari. Setiap pagi kita sarapan bersama, pasti ngomongkan ya sekitar usaha, baik dalam waktu pagi ataupun saat liburan pun beliau selalu berbicara tentang efisiensi, efektivitas, cara pelayanan, selalu mengomentari apa yang misalkan kita lagi di restoran. Kenapa restoran ini rame? Kita teliti itu satu persatu, apakah dari harganya, apa makanannya, apa pelayanannya. Itu diteliti satu sama lain. Sangat betul di situ. Maka dari itu secara tidak langsung di bawah alam sadar itu pasti berpikir produktivitas. Dan bapak pesen juga bahwa jangan terlalu mementingkan bungkus, lebih baik isi. Apabila burung bagus itu setelah terbukti bagus baru dikasih sarang yang bagus. Casingnya juga bagus. Tapi setelah burungnya berbunyi baru dikasih sarang yang bagus. Tapi ketika ayam, misalkan contoh ayam itu tidak bertelur, ayam itu hanya menghabiskan pakan, maka ayam itu perlu diakhir. Diakhir maksudnya dibuang gitu. Jadi terus didikan Pak HK pada keluarga itu agar anaknya menjadi pengusaha mandiri itu seperti apa, Mas Arfi? Ya pasti mulai dari SMP saya itu sudah pernah jualan bunga. Saya itu dulu di Banyuwangi juga ya? Di Banyuwangi juga. Kulaannya di Solo kalau tidak salah saya. Bunga anturium. Cara-cara hidup mandiri memang sudah ditanamkan dari kecil ya. Intuisinya yang diajari, feelingnya yang diajari. Tapi ketika praktek dan memegang usaha mandiri, bapak itu pernah bilang ke saya, kamu baru matang setelah 5 tahun. Baru matang setelah 5 sampai 10 tahun. Tapi ketika waktu baru lulus kuliah dengan idealisme yang seperti itu, saya tidak percaya itu. Saya butuh waktu 1 sampai 2 tahun saja untuk menguasai. Dan ternyata sampai sekarang saya perlu belajar, Mas Yan. Dan ketika bapak tidak ada, kami sangat kehilangan beliau. Dan menjadi beliau itu tidak mudah. Menjadi beliau itu tidak mudah. Pak HK sebagai penulis buku, sebagai motivator, juga seorang yang sangat religi sekali. Untuk persoalan religi ini seperti apa yang ditanamkan Pak HK kepada anak dan keluarga hingga akhirnya harus mewujudkan punya yayasan keagamaan dan sebagainya seperti itu? Bapak itu, saya kecil, saya tidak dipanggilkan guru ngaji. Saya kecil tidak dipanggilkan guru ngaji, tapi diajari oleh bapak sendiri. Diajari oleh bapak sendiri ketika kecil itu yang diajari bapak itu adalah pertama ngaji,
yang kedua disuruh baca buku Mahabharata. Mahabharata ya. Iya. Ramayana, Mahabharata. Yang ketiga harus menulis dengan baik, tegak bersambung ya. Gitu masih gitu Bapak. Nulis Latin ya. Dan bersambung. Tegak bersambung. Ya. Dan ketika melihat sosok beliau itu lengkap lah, Mas Saib. Beliau tidak hanya jadi pengusaha, tapi beliau juga khotib ya, gitu-gitu ya. Kan. Pak. Saya kenal baik dengan Pak almarhum Pak Aka. Memang selain low profile, dia setiap bertemu kan memberikan semacam motivasi. Iya. Maksud kami kan cara-cara seperti ini memang selain perlu dikembangkan kepada pengusaha-pengusaha muda. Mas Arfi sendiri kan di HIPMI sebagai bendahara umum. Nah, barangkali treatment itu bisa diaktualisasikan di HIPMI seperti apa? Termasuk menanamkan jiwa entrepreneur muda dan lain sebagainya. Jadi HIPMI itu kan himpunan pengusaha muda ya. Himpunan pengusaha muda. Kenapa pentingnya pengusaha muda ini membentuk? Tujuan HIPMI dibentuk adalah memberikan virus berwirausaha kepada pengusaha-pengusaha pemula atau di perguruan tinggi. Kita ada 7 di perguruan tinggi, HIPMI PT namanya, HIPMI perguruan tinggi. Ada 7 perguruan tinggi yang ada di Banyuwangi ikut masuk dalam HIPMI. HIPMI yang waktu periode Butati yang pertama, Butati mantum kita itu sampai ke Mas Dede sekarang ketua umumnya, yang dari dulu di Butati HIPMI perguruan tinggi sekarang sudah masuk HIPMI. Berarti sudah bisa menjadi pengusaha, sudah bisa menjadi pengusaha di situ. Nah, disitulah harus kita gembor-gemborkan supaya UMKM terus jumlah pengusaha di Banyuwangi ini banyak gitulah. Sedangkan negara-negara maju itu 13% dari penduduk itu adalah pengusaha. Ya. Di Indonesia ini baru sekitaran 3-4%. 4% aja jauh ya. Jauh. Maka dari itu ulang tahun besok HIPMI yang ke-50 kalau tidak keliru dinobatkan, hari ulang tahun HIPMI yang ke-50 itu dinobatkan sebagai Hari Entrepreneurship. Oh, entrepreneurship ya. Iya. Kami di HIPMI melalui ketuanya Mas Dede. Mas Dede itu banyak sekali gerakan-gerakan dan dinobatkan HIPMI, BPJ HIPMI Banyuwangi termasuk HIPMI teraktif ya se-Jawa Timur. Mulai kegiatan vaksinasi, terus kegiatan yang baru kemarin kita memperkenalkan e-katalog yang saat ini digencarkan ya. Kemarin kita ngadakan semacam seminar lah ya, semacam seminar sosialisasi e-katalog supaya UMKM yang ada di Banyuwangi ini bisa mengikuti pengadaan gitu kan, tujuannya dari sesuai program yang dicanangkan HIPMI tadi ya Mas Arfi. Nah, sebagai seorang pengusaha muda tentunya kan selain modal kan juga harus ada kekuatan mental. Hari ini fokus yang ditekuni Mas Arfi untuk bidang usaha apa Mas Arfi? Bisa dicontoh pengusaha-pengusaha muda Banyuwangi nanti barangkali. Ya, menjadi pengusaha itu kan saya disclaimer dulu ya. Saya memegang banyak usaha ini bukan karena saya pribadi ya. Karena tadi nasab tadi itu. Nasabnya juga bagus. Karena itu ya. Mungkin karena itu. Jadi sekarang ini Luminor di hospitality, Hotel Luminor di Hotel Luminor dan di perusahaan paving dan ada beberapa lain lah. Nah, enak saya sebutkan. Maksud kami tentunya kan membangun bisnis dari awal itu kan juga jatuh bangun. Tapi ini kopi dulu, kopi diminum kurangkan. Sayang kan kalau sukunya tidak diminum. Jadi kan ada jatuh bangun, memotivasi startup entrepreneur tadi kan perlu ada kiat-kiat dan tip-tip khusus dari Mas Arfi barangkali seperti itu.
bisnis itu ada dua pilihan ya, Mak. Bisnis itu ada dua pilihan. Kalau nggak untung ya rugi. Sudah selesai di situ. Cuman sekuat apa kita mau bangkit, semau apa kita bangkit, dan bagaimana merubah mindset itu. Dan yang terpenting dari wirausaha itu bukan dari usahanya, bukan dari besar dan kecilnya, tapi yang terpenting itu adalah jiwanya. Menurut saya jiwa entrepreneur ini yang terpenting. Yang dibangun utama adalah jiwa ya. Jiwanya yang terpenting. Jiwanya yang terpenting. Bagaimana ulet, tekun, sederhana, hemat, tidak pantang menyerah. Nah, itu yang jiwanya. Setelah jiwa terbentuk, melahirkan pola pikir yang baik, kan gitu, Mas. Pola pikir yang tadi saya omongkan adalah pola pikirnya tidak boleh pola pikir konsumtif, kan gitu. Betul. Pola pikir produktif. Bagaimana merubah sampah menjadi emas, itu yang terpenting. Maka dari itu saya pribadi dan HIPMI kemarin itu ingin membuat embrio usaha gitu ya, membikin saya kasih bantuan semacam container boot lah ya, container boot. Nah, saya sekarang ini baru di daerah sekitar, karena konsep sedekah ini kan lingkungan terdekat dulu, maka dari itu saya kepingin memberikan di Kecamatan Belingsari, tempat saya tinggal. Saya pilih 5 desa untuk saya berikan, nanti saya inkubasi nanti bagaimana cara marketingnya, bagaimana cara pelayanannya, sampai di situ saya coba melalui 5 desa ini. Dan mudah-mudahan Mas Saib, mudah-mudahan kalau misalkan nanti 5 ini berhasil gitu ya, 5 ini berhasil dalam jangka waktu 3 bulan atau 6 bulan, saya lihat berhasil, saya coba lagi meluas ke kecamatan lain. Saya Kalau proyeknya supaya gampang saya melihatnya, gampang saya controllingnya, supaya mudah lah, Mas Saib. Gitu. Saya coba dulu di tempat saya itu loh. Pernah nggak Mas Arfi selama menjalani bisnis ini mengalami kegagalan? Pernah. Coba. Pernah sekali saya ini. Saya itu karena dulu saya ini kadang-kadang melihat Bapak bisnis itu, saya juga bingung lah ya, bingung. Bapak itu dosen, tapi kadang-kadang tidak melalui proses, ada namanya di teori itu planning, organizing, executing, controlling ya. Kadang-kadang planningnya ini mungkin tidak terplan secara rapi di kertas, tapi beliau intuisinya yang jalan. Feelingnya, bisnisnya yang jalan. Jadi beberapa kali itu saya sering ngomong, saya itu mencoba dengan angan-angan, dengan cita-cita, saya kepingin bikin ini, terus sukses, nanti saya ginikan, ternyata tidak jadi. Ada beberapa saya yang gagal. Pertama, saya punya pembenihan beras, padi, pembenihan padi, gagal saya itu. Gagal saya itu. Pembenihan padi saya gagal. Showroom ya sempat dengar juga. Showroom mobil itu ya. Showroom mobil tutup, gagal saya itu. Termasuk usaha Bapak yang pertama, penggilingan padi. Itu saya gagal. Dan kegagalan itu saya tidak akan menyalahkan orang lain, tapi karena kebodohan saya. Karena kebodohan saya, karena ketidakmampuan saya. Tapi kan harus ada evaluasi toh, pasti ada evaluasi di situ. Pasti ada evaluasi bagaimana controllingnya, bagaimana melihat bisnis ke depan, gitu kan ya, haruslah. Dan orang bisnis itu harus tahu kapan harus berhenti dan harus tahu kapan harus memulai. Itu yang terpenting, dan segala sesuatu yang dihitung itu kadang tidak bisa diperhitungkan.
segala sesuatu yang diperhitungkan itu kadang tidak bisa dihitung. Iya. Jadi bisnis itu serba ketidakpastian, ini katanya Bapak. Ya. Hidup itu serba ketidakpastian. Hidup itu serba tidak pasti. Kamu lek kepengen pasti, nyedok ambil sing pasti. Siapa yang pasti? Yaitu Tuhan. Sudah. Kamu bisnis itu tidak bisa kita mengejar untung. Kita tujuan bisnis untuk untung, itu tidak bisa ternyata kata Bapak. Tapi untung itu adalah akibat ketika kita bekerja baik, bekerja jujur, bekerja komitmen. Nah, ketika kita sudah bekerja ini, efek dari kerja ini adalah membuahkan hasil tadi ya. Untung tadi itu. Kalau misalkan untung di depan, ketika kita berpikir untung dan rugi saja, nggak akan mulai bisnis itu. Mas Arfi punya kakak Mas Rindar Suhardiansyah. Barangkali juga memberikan semacam sharing, advice, kan sama-sama juga pelaku pengusaha muda di Banyuwangi. Bentuk sharingnya seperti apa dengan Mas Rindar? Pastinya pengganti Bapak itu adalah Mas Rindar. Mas Rindar ya. Pasti itu sudah. Dan di bisnis keluarga kami yang tertinggi itu adalah Mas Rindar. Ya. Dan segala keputusan apapun itu adalah Mas Rindar. Dan saya itu sebagai wakil dari Mas Rindar. Dan ada bagian, dan tidak mungkin Mas Rindar tahu secara keseluruhan, secara operasional dari bisnis itu. Maka dari itu saya yang membantu di bagian-bagian tertentu untuk operasionalnya semua. Jadi inti dari Bapak pernah pesan gini. Yusuf Kalla juga bilang gitu juga. Bisnis itu tidak akan sulit untuk jatuh ke generasi ketiga. Ya, bisnis itu sulit untuk jatuh ke generasi ketiga. Iya, dan di generasi ketiga pasti akan runtuh. Ya. Ketika sepeninggal Bapak, saya bilang ke Mas Rindar bahwa saya ngabdi ke Mas Rindar. Mas Rindar adalah sosok pengganti ayah. Pak Haka kan gitu ya. Sosok dari pengganti Bapak. Dan alhamdulillah Mas Rindar itu adalah pantas ketika Mas Rindar menjadi anak pertama itu pantas. Mas Rindar sangat membimbing saya, sangat mengayomi saya. Walaupun saya salah, pasti dibela oleh Mas Rindar. Gitu. Tidak bisa terpisahkan, Satu adalah dua adalah satu. Saya gitu, Mas Rindar. Terus dari banyak bisnis yang ditekuni Mas Arfi, ini fokusnya ke bisnis apa yang hari ini sangat ditekuni sekali? Properti? Hampir semua harus rata ya. Hampir semua rata. Deal ini kan kita itu sudah sebetulnya bisnis itu sudah jalannya Mas ya. Bukan yang by system sudah by system. By system dan sudah hampirlah autopilot, bisa dikatakan seperti itu. Bisa hampir autopilot, maka dari itu ya kita hanya menguati saja bagaimana lini-lini mana yang kosong. Mana ketidak efektivitasannya di mana, terus kos-kos yang besar dipangkas, apalagi musim Covid kemarin, gitu-gitu itulah. Semuanya anggaran kan direfocusing ya. Refocusing musim Covid kemarin, hotel-hotel terasa sekali enggak? Banget. Pengelolaan di hotelnya. Banget. Okupansi 3. Cuma kita Bapak waktu itu masih ada ya? Masih. Bapak itu waktu itu masih ada. Saya terakhir ketemu kan di hotel. Iya acara itu. Bapak itu masih ada. Karena mungkin banyak yang menyarankan untuk tutup hotelnya sementara. Untuk tutup sementara. Ketika berbicara bertiga, saya, Mas Rindar, Bapak. Ini gimana? Hotel ini kalau misalkan tidak tutup, mengeluarkan kos sekian. Kalau tutup, kosnya lebih kecil, hanya membayar listrik saja, tidak membayar karyawan. Kalau dari hitung-hitungan efisiensi ya lebih baik tutup, saya bilang gitu.
Sudah diskusi panjang lebar, Bapak terakhir memutuskan begini. Kalau kamu berbicara menutup hotel, mungkin kamu mengalami kerugian yang lebih sedikit. Tapi anak-anak yang di hotel itu hanya menggantungkan hidupnya kepada karyawan-karyawan, menggantungkan hidupnya pada hotel itu. Kalau kita tutup, kalau kita rugi, kalau kita katakan kita tetap buka dengan kerugian sekian, itu mungkin kita masih bisa makan. Tapi kalau karyawan mungkin masih harus cari pekerjaan lain musim Covid. Pertimbangan kemanusiaannya ditonjolkan ya. Ya, jadi Bapak itu memang benar-benar menerapkan bahwa tujuan bikin usaha ini tidak sekedar untung. Tidak sekedar untung, tapi bagaimana menghidupi masyarakat sekitar. Mungkin barangkali ikut falsafah Khalifah Umar Utsman bin Affan tadi. Harus bisa mengayomi di sekitarnya, kita bisa makan yang hari ini, sementara tetangga kanan kiri kita nggak bisa makan. Prinsip yang dipegang Pak Harto kan seperti itu ya. Dan doanya orang-orang yang seperti itu yang menyelamatkan kita nantinya. Jadi gitu. Dan Bapak ketika menghibahkan tanahnya ke siapa ke Pak Ustadz Yusuf Mansur itu, waktu Darul Quran itu beliau bercanda begini, saya mau mencari sangu sendiri untuk saya meninggal. Sangu untuk akhirat. Iya, sangu sendiri untuk meninggal. Kalau kamu, saya tinggalkan harta, mungkin kamu akan menikmati hartanya dan lupa akan saya. Lupa akan saya. Maka itu beliau, aku tak golek sangu dewi. Ya, sesimpel itulah, sesimpel itu. Untuk membangun bisnis barangkali kan butuh network. Mas Arfi sendiri gimana hubungan dengan masyarakat Banyuwangi di luar perusahaan itu, jejaring-jejaring yang sudah dijalankan selama ini sebagai HIPMI tadi, mungkin mengayomi UMKM di tingkat pengusaha kecil dan lain sebagainya. Seperti apa? Di HIPMI itu tempat jejaring yang paling bagus. Di HIPMI itu tempat jejaring yang paling bagus. Di pengurusan Masjid D, HIPMI itu ada gerakan belanja ke teman sendiri. Belanjanya ke teman sendiri ya, sama pengurus HIPMI. Sama pengurus HIPMI. Itu adalah bentuk konkret bahwa HIPMI mengutamakan anggotanya, gitu kan? Dan ketika ada hasil dari belanja ke teman sendiri itu, kita mungkin akan bikin acara-acara yang misalkan pameran. Setiap kali acara HIPMI selalu ada pameran UMKM binaan dari HIPMI. Jadi biar ada efek lah Mas ya, biar ada efek. Jadi teman-teman pengusaha muda bisa mungkin gabung ke HIPMI supaya HIPMI ini besar. HIPMI ini besar dan banyak contoh lulusan HIPMI 4 menteri. Lulusan HIPMI sudah menjadi 4 menteri. Dan banyak lagi lulusan HIPMI mengisi di pemerintahan itu, pos-pos strategis pemerintahan itu banyak sekali. Bapak Erick Thohir, Pak Bahlil Pak Bahlil, Menteri Perdagangan, Pak Mendak sekarang Menteri Perdagangan, Pak Sandiaga Uno. Itu adalah lulusan HIPMI. Bagaimana digembleng di HIPMI, bagaimana berorganisasi di HIPMI. Baguslah HIPMI untuk latihan berorganisasi, dan HIPMI itu asik lah. Betulnya kan potensi pengusaha-pengusaha di Banyuwangi untuk mengembangkan UMKM itu seperti apa? Potensi untuk ngomong soal Banyuwangi, Mas Arfi ini. Untuk startup yang bisa diberdayakan. Sebetulnya saya ini sebagai pengusaha itu punya harapan punya harapan, punya mimpi lah, punya mimpi bahwa di Banyuwangi ini ada investor besar yang bisa mengayomi pengusaha-pengusaha kecil ini. Di Banyuwangi Contoh misalkan ada perusahaan kentang dalam kemasan itu.
Kentang ya. Kentang dalam kemasan. Kan bisa di sekitarnya nanam kentang, nanti dijual ke itu diolah atau bagaimana. Pemasarannya kan juga dipikirkan juga nanti. Jadi permasalahan UMKM itu bukan pada kerjanya, bukan pada modalnya, menurut saya gitu. Karena bank-bank BUMN itu besar sekali menggelontorkan dana segar, kur ya, di kredit usaha rakyat itu besar, BRI, BNI, Mandiri itu besar, BTN itu besar sekali gitu. Berarti ketika berpikir dari masalah finance sudah selesai gitu loh. Finance sudah selesai, cuman pasarnya yang berat itu pasar gitu loh. Maka pemetaan pasar juga pemetaan pasar itu penting. Pemetaan pasar itu penting. Saya melihat di daerah Bromo ya. Probolinggo ya, Probolinggo ya, Probolinggo itu saya waktu itu sore ke Bromo, setiap sore di depan rumah orang-orang itu bawa susu sapi ya? Susu sapi ya. Nanti diambili oleh nggak tahu apa Greenfield mungkin di sana dia diambil gitu. Itu kan minimal itu sebagai tidak menjadi mata pencaharian murni tapi bisa menjadi mata pencaharian sampingan. Jadi contoh banyak produk-produk dari pertanian itu hanya ketika musim-musim panen besar murah sekali. Betul. Murah sekali. Kayak kita punya buah naga misalnya. Buah naga misalkan itu kan kalau bludak jual kemana? Jatuh harganya gitu. Terus sekarang ini kan mindset dari petani itu hanya menanam padi. Kenapa hanya menanam padi? Karena pasarnya jelas. Seleb-seleb sudah banyak. Jadi jelas pasarnya. Dia tidak mau menanam ubi. Ubi dulu. Pernah ada katanya program saya nanam ubi berapa hektar itu nggak laku dijual saya. Untuk biaya panennya saja itu tidak cukupi. Tapi ketika ada misalkan perusahaan besar yang investasi di sini, itu kan bisa. Tapi ya jangan sampai perusahaan besar ini mempunyai lahan juga. Bisa mematikan nanti. Mematikan. Jadi saya peran pemerintah untuk proteksi kepada tidak ada monopoli. Tidak ada monopoli, termasuk program dari waktu zamannya Pak Anas. Ketika tidak boleh yang ada Maret-Maretnya itu betul harus memberdayakan warung kelontong itu kan bentuk proteksi lah itu ya, bentuk proteksi. Dan sekarang ini seperti di Ijen Ijen itu kan akhirnya bermunculan guest house itu karena berkat beliau yang mempromosikan Banyuwangi, mempromosikan Ijen sampai Ijen ada di Belanda betul ya, di Jerman di situ sampai itu kan ini akhirnya gerak di sana, perekonomian gerak di sana. Ya saya harap hotel kan sudah selesai lah, cukup hotel ini sudah cukup, homestay sudah cukup. Sekarang dan di era sekarang ini pariwisata itu ternyata pariwisata kena COVID itu tidak dapat membantu. Sepi Bali contohnya karena dia sektornya hanya pariwisata. Di Banyuwangi kenapa masih cukup kuat? Karena ada penumpang yang pertanian tadi itu. Saya harap pemerintah dengan jagoan tanah dengan jagoan makanya identik petani itu kan petani yang tua di desa. Nah ini kan Pemkab Banyuwangi kan lagi menggencarkan menciptakan jagoan tani, petani yang dari milenial. Nah ini kan match sekali dengan yang disampaikan Mas Arfi. Jagoan tani seperti itu. Bu Ibu lagi gencar dengan UMKM naik kelas gitu itu bagus lah itu. Tapi harus ada evaluasinya, monitoring pasti sudah ada lah. Nah
kita kalau berbicara teknologi jagoan tani sudah selesai, tapi pasarnya ini loh, ayo dicarikan bersama-sama. Saya hanya pengusaha tidak mungkin mampu juga nanti. Iya, tapi sebagai pengusaha punya kapasitas gitu, tidak akan mampu, tidak akan bisa membuat kebijakan, tidak bisa mengundang investor, itu kan tidak punya kebijakan kita. Tapi minimal lebih mengenalkan kepada anak-anak muda untuk bertani gitu loh. Jadi jangan dianggap petani ini pekerjaan yang wah tidak mungkin dilakukan anak muda. Ternyata kalau diciptakan kayak jagoan tani bisa memunculkan inovasi-inovasi baru yang hari ini memang lagi digencarkan itu tadi. Banyuwangi ini ekspor pestisida ke Malaysia kemarin. Ya. Pandawa Agri Indonesia. Itu semuanya anak muda. Ya. Teman-teman saya semua itu SMA, itu teman saya SMA. Sekarang namanya ada 3 orang itu, namanya Mas Kuku, Mas Mono, sama Mas siapa lupa saya ini. Ya satu lagi. Perlu ditularkan ilmu itu. Dan keluhan petani itu adalah pupuk ya, subsidi pupuk kemarin menjadi persoalan yang sangat krusial sekali, karena pupuk sementara kita langka ternyata ada yang dikirim ke luar daerah. Nah, kemudian ada solusinya juga dari teman-teman pengusaha. Solusinya ya subsidi pupuk ini yang harus dikontrol ketat menurut saya sesuai RDKK tadi. Jadi kalau ini impian lah ya, ini impian. Orang muda itu kan impiannya banyak lah dan idealis, dan mungkin sulit untuk terrealisasi. Ya, susah mungkin ya. Jadi yang harusnya ditekankan itu adalah go green lah ya, go green gitu, go green ya. Bagaimana bisa mengganti pupuk itu dengan organik gitu-gitu itu, sehingga hasilnya tumbuh juga bagus, unsur hara di tanah terjaga. Jadi harus menyiapkan pengganti, karena pupuk ini kan bahan bakunya juga sulit juga, tidak salah juga. Pemerintah juga tidak salah karena sulit juga. Tapi harus diberikan pola pikir tadi itu, pola pikirnya bagaimana go green dan bisa mengganti pupuk, substitusi ke organik gitu. Pemirsa Radar TV, kita rehat sejenak, dilanjutkan ke sesi 2 nanti Mas Arfi. Kita ngopi dulu ya. Monggo. Ya. Oke, pemirsa Radar TV, bincang santai dengan Mas Arfi Rizaldi kita lanjutkan. Kalau tadi ngomong soal banyak bagaimana memberikan pembinaan kepada wirausaha muda ya. Nah, sekarang tip-tip apa? Ini kan luas. Kalau kita ngomong soal pengusaha muda kan luas ya, bergerak di bidang ini. Nah, barangkali ada semacam tip khusus bagaimana ada warga Banyuwangi ingin berusaha sukses seperti Mas Arfi, harus apa yang harus dilakukan seperti itu? Iya. Ini agak repot ini. Pertanyaannya repot ini. Jadi begini Mas Saib ya. Sukses itu ternyata berjenjang. Sukses itu berjenjang. Tergantung tujuannya apa. Betul. Gitu ya. Misalkan tujuan saya ke Surabaya. Berarti saya sukses nyampe Surabaya. Karena sudah mencapai tujuan. Dan itu belum disebut sukses. Mau apa lagi? Nah, saya ini masih bingung sampai sekarang itu kesuksesan itu adalah apa? Ya yang diinginkan tadi barangkali. Tujuan itu, kesuksesan itu adalah apa? Sedangkan keinginan selalu berjenjang. Selalu berjenjang. Ketika saya seringkali ditanya, apakah saya ini sudah sukses? Saya sulit untuk menjawab itu karena sukses itu adalah takaran yang berbeda setiap orang. Dan ketika melihat langsung Bapak ketika meninggal, itu ada 3, salah satunya adalah pesan Bapak itu adalah jangan tangisi saya, jangan tangisi, ikhlaskan saja. Jangan tangisi saya ketika saya bertemu dengan Tuhan, dan
jangan tangisi saya ketika saya bertemu dengan Tuhan. Biarkan saya senyum bertemu dengan Tuhan. Insyaallah. Ya. Menurut saya suksesnya itu di situ sudah. Ya. Itu sukses yang hakiki lah ya. Betul. Sekarang uang itu juga tidak menjamin kebahagiaan. Betul. Iya kan? Ya. Sebanyak-banyaknya harta juga tidak akan menjamin kebahagiaan. Dan mohon maaf, saya mungkin makanan saya itu lebih enak daripada makanan orang yang hariannya saya. Iya. Tapi secara nikmat makannya mungkin nikmatan beliau ini daripada saya. Berarti kan ukurannya bahagia. Bahagia. Jadi mungkin saya ini malah kepingin bertanya bahwa gimana peran radar ini untuk menopang, termasuk kemarin itu radar ada acara restoran ya bersama Kadin. Betul, bersama Kadin kita memunculkan restoran-restoran yang dianggap representatif dari higiennya, termasuk bentuk bangunannya, taman dan lain sebagainya. Ya, itu salah satu bentuk dari radar Banyuwangi. Terus bagaimana yang warung-warung ini? Saya pengen tahu juga radar ini gimana responsibility untuk itu Mas Said. Kemarin kan kategorinya kan kategori resto hotel umum dan hotel. Ini kan sebetulnya kan harus ada kriteria untuk warung umum. Karena untuk menyentuh kesejahteraan warung-warung kecil di bawah UMKM tadi juga harus diberdayakan. Maka ke depan kita juga akan menggarap warung-warung yang Mas Arfi sampaikan tadi. Kalau tolak ukurnya kemarin sudah pas, juaranya ini berarti layak untuk dikunjungi, menunya juga cocok, posisi lokasinya juga aman, higien juga dari sisi kesehatan dan sebagainya, dan itu bisa menjadi percontohan barangkali untuk dikembangkan di kedepannya seperti itu. Iya, itu menjadi evaluasi lah buat kita. Tapi ada lagi yang bagus kemarin itu radar itu kopi, Nyangre langsung pemberdayaan ke roasting kopi teman-teman pemuda juga itu luar biasa itu. Luar biasa itu bagus sekali. Itu bersama HIPMI juga kan? Bersama HIPMI kita support HIPMI juga dan banyak pihak juga yang terlibat. Pak Iwan Maestro Kopi juga turun langsung kemarin memberikan bagaimana treatment kopi yang bagus hingga diseduh sampai dinikmati. Jadi berarti kan kita nggak bisa kerja sendiri, Mas. Untuk menciptakan pengusaha itu, pengusaha baru itu kita tidak bisa kerja sendiri. Ketika pemerintah daerah sudah menggaung-gaungkan UMKM, Banyuwangi Reborn, itu UMKM itu, terus radar Banyuwangi memberikan kesan positif, pemberitaan yang positif terhadap perekonomian ekonomi Banyuwangi terus HIPMI bergerak di pemuda-pemudanya, Kadin membuat iklim usaha bagi, makanya kan sinergi yang terpenting itu adalah sinergi. Jadi itu yang paling utama itu adalah itu, Mas. Betul. Kalau pincang salah satu itu tidak akan bisa. Makanya kami melihat Banyuwangi yang hari ini kan boleh dibilang lebih maju selangkah dibandingkan kabupaten kota lain. Sepakat. Terbukti kemarin event selancar dunia juga di Banyuwangi. Tentunya meskipun pecinta surfing itu kan ya orang-orang tertentu, tapi kan dampaknya kan juga ada, misalnya troper yang hari itu jalan juga. Yang penting kan nama Banyuwangi semakin menggeliat sekali. Mungkin makanya harapan Mas Arfi ke depan sebagai pengusaha muda, tokoh potensial kan membaca peluang-peluang itu bisa ditularkan ke anak-anak muda kan, harus itu ya Mas. Harus wajib itu. Maka dari itu konsepnya seperti apa gitu. Dengan apa namanya? Dengan HIPMI tadi itu yang Bu tadi itu, terus Sangrai Kopi, kita memberikan tentang transformasi digital, termasuk radar Banyuwangi sekarang ini berusaha untuk transformasi digital kan? Dari cetak nanti ke digital kita garap. Terus podcast seperti ini kan salah satu bentuk motivasi lah. Jadi kita harus
segera berubah gitu, beradaptasi terhadap lingkungan gitu. Saya harap dan teman-teman pemuda ini jangan hanya sekedar jargon yuk bisa yuk saja, tapi harus take action lah ya. Harus segera sadar bahwa 2035 kalau tidak salah kita ada bonus demografi, itu usia produktif ya. Usia produktif dan itu bonus demografi itu tidak hanya sekedar peluang, Mas. Betul. Tapi juga ancaman. Betul. Di situ berarti melimpahnya usia produktif, manusia-manusia produktif mencari lapangan pekerjaan yang sama. Betul. Ketika di situ muncul persaingan dan sudah banyak manusia tergantikan oleh mesin, teknologi tadi. Ya. Contoh di tol saja. Betul. Itu sudah tidak ada. Personnya sudah tidak ada. Ditempel, jalan semua. Dan sekarang di bank saja sudah ada teller mesinnya. Tidak hanya sekedar tarik tunai, tapi bisa setor, bisa cetak, semuanya sudah bisa. Terus gimana pemuda ini harus? Jadi ya apa yang membedakan mesin dengan manusia itu? Manusia memiliki hati, memiliki kebijaksanaan, memiliki cara bersosialisasi yang baik. Beda ketika jenengan omong-omongan sama, ada yang ditelepon kadang robot, ada yang ditelepon tuh kadang yang suaranya direkam, ditekan sekian, itu kan tidak memiliki perasaan intonasi yang enak. Jadi melatih itulah. Sedangkan transformasi digital harus selalu megang HP, tapi bersosialisasi ke orang ini tidak ada. Bagaimana cara berbicara ke orang, bagaimana mempengaruhi orang, itu harus banyak bersosialisasi. Jadi era disruption ya. Disruption. Makanya saya sepakat bonus demografi nanti sebagai peluang dan ancaman. Karena anak-anak sekarang generasi di bawah kita yang hari ini usianya SD, SMP, 2045 nanti kan menjadi generasi yang Mas Arfi katakan 2045 menjadi generasi yang potensial. Makanya harus skill dan kemampuan itu harus kemampuan harus bisa menjadi ahli. Kalau teman-teman sekarang ini tidak menjadi bagian dari tulang punggung keluarga, carilah pekerjaan yang disenangi. Nah, betul. Ketika kalian senangi, kalian akan berlatih. Ketika kalian senangi, kalian akan melakukan itu terus-menerus. Dan itu adalah latihan. Ketika dilakukan terus-menerus, latihan terus-menerus, akan menjadi ahli. Ketika menjadi ahli, pelukis itu tidak bisa tergantikan oleh mesin, tidak bisa. Karena ada keahlian tersendiri. Ada keahlian. Bagaimana? Makanya sekarang konten kreator lagi ngetren ya sekarang. Lagi marak. Karena itu tidak bisa tergantikan dan pekerjaan-pekerjaan itulah yang harus. Jadi makanya harus punya keahlian di masa yang akan datang. Harus punya spesialisasi. Tidak bisa menjadi rata-rata. Kalau hanya menjadi rata-rata akan tergerus. Maka dari itu sustainability development goals itu sekarang ini harus yang Bu-ibu sampaikan adalah berkesinambungan. Itu wajib sekarang ini, harus berkesinambungan, harus berkorelasi satu sama lain, harus bersinergi. Dan di pengusaha pun tidak bisa kita bersaing secara sengit, itu sudah tidak bisa. Harus berkolaborasi, berkoordinasi supaya pasar ini terbentuk dengan sama. Media juga begitu. Jadi kita sesama media itu bukan kompetitor. Sekarang adalah satu grup sama-sama berjalan sekata untuk menghadapi era digitalisasi seperti ini. Itu. Orang dulu mau makan harus ke warung, sekarang itu di rumah sudah datang sendiri apa yang diinginkan. Gitu ya Mas. Iya benar. Dan hidup ini kalau saya melihat YouTube itu hanya ada 3: like, rating, ya kan? Pengikut, viewer, rating, like, dan review. Iya kan? Hidup tuh harus ada 3 ini. Kalau ratingnya bagus, view-nya, like-nya bagus, review-nya bagus. Jangan sampai pengikutnya banyak. Jangan. Jadi apa yang kalian lakukan, apalagi sekarang
jejak digital itu Betul. kan ya. Ya. Apa yang kamu katakan itu akan menjadi blunder, Makanya. dan apa yang kamu ketik Ya. akan menjadi. Maka tantangan anak-anak muda ke depan ya seperti itu. Iya. Kita harus pandai-pandai mengelola era digital ini dengan sebaik-baiknya. Iya. Nah, Sepakat. sebagai seorang pengusaha milenial yang sukses, Mas Amin. Arfi ya, Amin. tentunya kan harus ada support dari kanan dan kiri, barangkali dari pihak keluarga, dan orang nggak hanya fokus pekerjaan, hobi-hobi yang dilakoni selama ini apa, Mas Arfi? Karena stres orang fokus pekerjaan terus ya. Iya, saya ini bingung hobi-hobinya itu. Saya hobi itu mengikuti hati saja. Gitu ya. Iya. Tapi yang masih melekat itu adalah hobi tentang motor tua. Motor tua. Enggak lah. Ya. Pura-pura kolektor aja. Pura-pura kolektor. Banyak sih. Ya enggak, kan dulu Mas saya pernah Iya. ya. Kok beda ya, kalau Mas Rindar kan hobinya gowes. Ya sama, saya gue juga ya, Ya. hanya mengikuti lah. Ya. Hanya mengikuti kata hati, mana yang senang yang Yang senang. penting kan tetap sehat. Tetap sehat itu Bagaimana? dan bahagia Iya, gitu. betul. Yang terakhir Mas Arfi, barangkali sebagai closing temen ya, kesan apa yang Mas Arfi rasakan saat melihat binaan wirausaha sukses yang di bawah binaan Mas Arfi atau di bawah binaan HIPMI barangkali? Kesannya Jadi- kan seperti apa? Jadi ada hal yang mungkin tidak bernilai, tidak berharga, maksudnya Iya. tidak ada harganya, priceless lah gitu Betul. ya. Kebanggaan Iya. gitu saya ketika bisa membantu orang Lego. itu. Legaan gitu ya. Lego itu mau ditukar dengan uang berapapun Iya. di situ tuh Iya. tidak ada artinya. Dan terakhir saya pesan, mungkin itu ya Mas Aib ya. Iya. Jadi kelegaan itu ketika bisa bantu, terus orang yang benar-benar butuh, terus Ya. kita kasih ternyata bahagia, terus bisa Bahagia. jalan. Sudah Terus- mendapatkan seperti itu ya. Iya, sulit, terus bisa jalan, akhirnya usahanya jalan, bisa menghidupi keluarganya Ya. gitu, kan bahagia banget ya. Betul. Mungkin closing statement dari saya Ya. itu adalah semua yang saya omongkan, bagaimana mindset, bagaimana pola pikirnya, terus keuletan, ketekunan, Ya. itu tidak akan terjadi Betul. kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri, betul. Tidak dimulai dari yang terkecil, Iya. dan tidak dimulai Iya. dari sekarang. Oke. Jadi saya pikir itu Mas Iya. Aib, terima kasih. Ya. Undangannya. Terima kasih Mas Arfi, pemirsa Radar TV. Kita bincangnya sampai di sini. Ada kesempatan lagi bisa bertemu lagi Mas Arfi di Siap. ruangan ini, mungkin nanti lebih elegan lagi. Elegan, Karena ya. Kita ngomong persoalan tentang Banyuwangi masih banyak, Masih di sisi banyak. lapangan pekerjaan Iya. dan lain sebagainya. Tapi yang perlu dicatat pemirsa Radar TV adalah menjadi seorang pengusaha itu tidak hanya cukup modal, tapi harus ada keinginan Keinginan, kuat. iya, Ada keinginan sepakat. kuat, kita punya skill dan kita punya keahlian, akan bisa bersaing. Begitu ya, Mas Sepakat, Arfi? sepakat. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Mas Arfi, ya.